Menyikapi perdagangan yang hanya tinggal beberapa hari saja, pemirsa, bagaimana Anda mengetahui kira-kira rekomendasi saham berdasarkan penutupan indeks pada siang hari ini? Memanfaatkan sesi kedua ini ya untuk bertransaksi. Sudah hadir bersama saya Bapak Fredrik Rasali, Senior Research Analis PT Mina Padi Investama. Halo Pak Fredrik, apa kabar Pak? Baik. Nggak liburan ya Pak? Karena biasanya sudah mulai difokuskan dengan summary dan juga outlook tahunan ya. Betul. Kita sedikit melihat seperti apa indeks kita di tahun 2015 ini. Sebelum nanti kita bahas apa-apa saja yang mungkin terjadi di tahun 2016. Kita summarize dulu. Baik. Apa saja yang paling perform atau yang paling kurang di indeks kita di tahun ini? Baik, kalau kita lihat di tahun ini, kita bisa lihat dari komoditi dan energi itu mengalami penurunan paling banyak. Lalu di luar itu penurunan juga ada di sektor konsumsi. Kita bisa lihat ada beberapa produk seperti itu, sehingga saya rasa itu yang menjadi hal yang signifikan di tahun ini. Di tahun 2015 ini ya? Betul. Berarti itu prestasi untuk energi dan juga komoditi begitu ya? Betul sekali. Karena banyak koreksi. Ini Betul. akan direfleksikan ke tahun depan juga akan terjadi hal yang sama untuk dua sektor ini? Ataukah nanti indeks akan cukup banyak potensi atau istilahnya masih akan ada support dari berbagai sektor, justru malah akan lebih perform di tahun depan? Justru saya melihat untuk komoditi dan energi ini tertekannya dari faktor eksternal juga ya. Sehingga di tahun depan, di tahun 2016, proyeksi saya masih bilang bahwa untuk dua industri ini masih susah untuk mengalami berhenti di zona hijau. Begitu. Walaupun di sektor-sektor lainnya dapat menopang, betul. Tetapi saya masih bisa melihat bahwa kondisi di tahun 2016 untuk dua sektor ini masih susah. Oke, kita ditutup di level 49,78 di sesi pertama ini. Tampaknya ini akan ditahan menghijau begitu ya. Betul. Karena memang kalau kita lihat dari volumenya juga tradingnya hanya 2,515 miliar lembar saham saja begitu ya. Dan dengan trading value-nya juga sekitar 1 triliunan. Nah, dengan istilahnya ramainya perdagangan di sesi 1 ini, seperti apa kira-kira yang sebaiknya dilakukan oleh investor gitu di sesi-sesi atau di 3 hari menjelang closing market ini Pak? Sebaiknya apa yang dilakukan? Ya, yang saya sarankan dari akhir-akhir ini adalah ini adalah kesempatan untuk masuk ke dalam beberapa saham yang mungkin di tahun ini belum mengalami penguatan cukup signifikan, karena ada beberapa yang memiliki proyeksi di tahun depan itu cukup menarik begitu, dan beberapa saham yang di akhir tahun ini mulai dari bulan November sampai Desember ini sudah mengalami peningkatan. Justru saya melihat peningkatannya saat ini sudah cukup terbatas. Seperti itu, sehingga investor saat ini mungkin lebih baik mencari saham-saham yang di bulan November ini belum mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Apa saja Pak? Coba diberikan mungkin pencerahannya begitu ya, masukannya. Apa saja yang menurut Anda menarik begitu untuk diperhatikan kalau memang range-nya adalah November ke Desember sekitar 1 bulan terakhir begitu ya berarti ya? Iya, betul. Kalau kita lihat di beberapa bulan terakhir ini yang paling banyak dibicarakan itu adalah dari Eagle High Plantation, BWPT. Ya, karena beberapa saat terakhir kita sudah dengar bahwa akhirnya adanya kesepakatan dari Velda Investment ya untuk masuk ke dalam BWPT sendiri, lalu juga ada kucuran dana dari Bank BRI kalau tidak salah itu. Untuk dari sana kita bisa lihat bahwa BWPT juga dapat mengalami yang disebut dengan refinancing. Ya, seperti itu. Yang diharapkan di tahun berikut ini bisa dapat mengalami peningkatan juga dari kinerja laporan keuangan BWPT itu. Refinancing berarti mungkin ada penambahan terhadap hutang baru BW Plantation? Ya, saya rasa untuk penambahan hutang akan terjadi, tapi juga beberapa porsi dari penambahan hutang ini bisa digunakan untuk menutup hutang yang lama yang memiliki ongkos lebih tinggi. Cukup aman debt equity-nya untuk saat ini Pak? Kalau dilihat dari BW Plantation kan selama setahun ke belakang itu beritanya tidak begitu banyak, kecuali terakhir-terakhir memang kita dengar lagi yang dihembuskan Velda lagi. Ini kan juga cerita lama lagi kan untuk BW Plantation. Ya, kita lihat dari angka saja, kita buka dari laporan keuangan sendiri, BWPT sendiri mengalami keuntungan sekitar mendapat revenue sekitar 900 miliar dan ada ongkos itu sekitar 500-an, sehingga BWPT sendiri saat ini memiliki, kalau bicara secara OPEX, itu masih punya sisa sekitar 200 miliaran seharusnya. Sisa dari OPEX sendiri. Tetapi
setelah itu kita melihat dari bottom line-nya kenapa dia bisa mengalami minus. Karena ternyata ada financing cost yang cukup besar. Itu sekitar 300 M. Nah, artinya di sini 200 ke 300 ini kan cukup bisa dibilang membuat minus kan dari interest rate-nya sendiri ya minus. 100. Nah, ini kalau dengan adanya refinancing yang baru, kalau dilihat secara kinerja operation itu tidak ada masalah. Tapi secara interest rate ini untuk financingnya itu yang menjadi masalah, menjadi beban bagi company ini. Bagi BW Plantation atau BWPT ini ya. Nanti kita sambung lagi, seberapa besarkah range untuk bisa kita tradingkan atau investasikan untuk BW Plantation di tengah fundamentalnya yang mulai recovery ya. Nanti kita bahas lagi. Mirsa, jangan beranjak di tempat duduk Anda. Market Now sesi 2 akan kembali usai jeda berikut ini.